Baik. Tapi dalam dialog kali ini mungkin kita harus melepaskan mengenai apa penyebab terjadinya. Betul, Mbak. Karena sampai saat ini belum ada kepastian ya, Bu ya. Betul. Tapi bagaimanapun secara de facto bahwa Lapindo berada di kawasan tersebut dan secara Kepres nomor 13 2006 Lapindo diwajibkan untuk menangani masalah sosial ini kan, Ibu ya. Nah, ini penanganan masalah sosial ini seperti apa ini, Bu? Jadi kita kembali sedikit ya ke belakang. Pada saat terjadi kejadian, memang ternyata kok semburannya itu makin lama makin besar, sehingga kami merasa perlu untuk melakukan evakuasi. Nah, dalam evakuasi itu tentu saja ada banyak hal yang kita harus fasilitasikan kepada mereka, seperti tempat pengungsian, sarana pengungsian. Apakah ada resistensi dari masyarakat setempat pada saat pertama kali mereka mau diusirkan? Belum, pada saat itu belum terjadi ada satu resistensi, karena mereka juga perlu harus segera meninggalkan tempat tinggalnya ya. Walaupun mungkin mereka juga perkirakan ini hanya sebentar, tapi kemudian kami harus melakukan satu tindakan proaktif pada saat itu. Lalu pemerintah daerah juga menyediakan beberapa tempat pengungsian, dan disitulah kita sudah mulai melihat ternyata kok semburannya ini tidak kunjung berhenti dan makin membesar. Walaupun demikian pada saat itu kami sudah melakukan penanganan permukaan juga dengan membuat pon-pon gitu ya Mbak ya, dan juga berusaha untuk mengurangi lumpurnya sendiri dengan membuang ke beberapa tempat wilayah yang kami anggap aman. Tetapi setelah kami melakukan uji coba dan itu aman, ternyata kami tidak didukung oleh masyarakat juga, oleh semua pihak pada saat itu. Jadi ya memang yang kami bisa upayakan saat itu, Ibu? Ya itulah yang kita tidak tahu, karena mungkin merasa ini adalah beracun dan lain sebagainya. Jadi yang kami bisa upayakan secara maksimal pada saat itu hanya memperbanyak kolam-kolam penampungan saja, sehingga pada akhirnya baru setelah terbentuknya tim nasional, mungkin agak sudah terlalu jauh ya, dari bulan Mei sampai dengan September, ya luapan lumpurnya sudah cukup tinggi begitu. Baik. Nah, ini lantas Ibu belum menyebutkan tentang bantuan sosial apa saja ini, Bu? Jadi pada para korban lumpur yang diungsikan, tentu saja kami memberikan biaya-biaya pengobatan, kemudian transport untuk pendidikan anak-anak di sarana di pengungsian, dan semua sarana-sarana di pengungsian juga kami berikan. Kemudian di samping itu kami juga memberikan makan, Mbak ya, sehari itu 3 kali sebesar 15.000. Kepada berapa jumlah warganya saat itu, Ibu? Pada saat itu bertahap. Jadi makin lama masuk lagi gitu ya, makin banyak. Terhitung kira-kira sekitar 11.000 kepala keluarga yang sudah mengungsi dan sekarang ini sudah keluar dari pengungsian. Hanya beberapa saudara-saudara kita yang masih tinggal di sana saat ini. Jadi mereka menerima uang kontrak, Mbak, karena tidak mungkin mereka akan berlama-lama tinggal di pengungsian. Mereka tidak bisa memulai kehidupannya lagi. Jadi kami memberikan 5 juta dalam waktu 2 tahun. Nah, selama kontrak itu kami juga memberikan uang jatah hidup sebesar 300.000 untuk setiap jiwa. Baik, kita akan membahas lebih lanjut lagi mengenai penanganan masalah sosial yang tadi Ibu sebutkan ya, Ibu ya. Pemirsa, kawasan Porong yang direncanakan menjadi pusat perdagangan kini terendam oleh lumpur panas yang terus bertambah sebanyak kurang lebih 120 meter kubik per harinya. 2 bulan lalu, 12 desa termasuk 34 gedung sekolah, 60.000 orang mengungsi, dan 87 industri skala rumahan hingga skala pabrik besar terendam lumpur hingga lumpuh. Bagaimanakah komitmen Lapindo dalam menyelesaikan musibah ini, terutama pada korban lumpur Sidoarjo yang sudah 2 tahun ini hidup dalam kesesakan? Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Special Dialog dengan topik menagih komitmen Lapindo. Anda juga dapat berpartisipasi dengan menghubungi kami di nomor telepon 021 58 3022. Ya Ibu, balik lagi ke permasalahan yang tadi sempat terpotong mengenai komitmennya. Nah, selama ini 2 tahun ini apa saja implementasi dari komitmen sosial yang Anda janjikan tadi? Ya, sebetulnya kalau dibilang komitmen adalah dalam rangka kami menjalankan peraturan Presiden nomor 14 tahun 2007. Dan sebetulnya kami awal mulanya adalah dalam bentuk satu kepedulian sosial. Dalam perusahaan. Bentuk kepedulian sosial. Betul, karena ini jangan disalah arti gitu ya Mbak ya, karena kita melakukan seperti ini orang menyatakan bahwa oh Lapindo bersalah, kemudian Lapindo menyatakan seperti ini, tetapi ini semuanya adalah bentuk kepedulian sosial, dan setelah itu kami menjalankan amanat Perpres nomor 14 tahun 2007. Nah, kalau untuk masalah sosial, sekarang ini kami sudah memberikan uang muka 20% jual beli tanah dan bangunan itu sebanyak untuk 12.000 berkas lebih. 12.000 lebih. Nah, sementara mereka untuk melakukan proses itu kan tentu saja ada satu pembiayaan sosialnya Mbak ya. Tentu saja di sarana pengungsian pada saat itu kami juga memberikan pendidikan, kemudian
sunat massal bagi anak-anak warga korban di sana, kemudian juga hiburan-hiburan, kemudian juga kesehatan. Kami bekerjasama dengan hampir sebagian besar rumah sakit di Jawa Timur untuk memberikan fasilitas kesehatan bagi masyarakat warga korban yang berada di sana. Baik, sebelum kita terhubung dengan Bapak Andi Darussalam yang ada di Surabaya, saya ingin menanyakan bagaimana sebetulnya keadaan baik secara psikologis ataupun mungkin fisik mereka sekarang yang masih tinggal di pengungsian itu, Bu, sampai detik ini. Ya, sebetulnya yang saudara-saudara kita yang masih ada di pengungsian itu adalah sisa dari sebesar 11.000 yang mereka sudah meninggalkan pengungsian dan sekarang sudah mendapatkan uang muka ganti jual beli 20%. Hanya mereka ini seringkali kami juga sudah melakukan satu pendekatan dengan mereka, satu pertemuan-pertemuan untuk segera meninggalkan pengungsian, karena pengungsian itu kan sifatnya hanya sementara dan mereka sudah ada 18 bulan di sana. Nah, kami juga bersama dengan pemerintah daerah untuk terus menghimbau kepada mereka untuk segera mengambil paket-paket tahapan yang diberikan oleh Lapindo. Apakah keadaan mereka masih baik-baik saja atau sudah bagaimana nih, Bu? Seharusnya mereka segera meninggalkan. Seharusnya mereka harus sudah meninggalkan. Betul. Baik, untuk mendapatkan uang kontrak dan mereka tinggal di tempat. Sekarang kita akan berbincang-bincang dengan Pak Andi Darussalam. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak Gita. Iya, kemarin Bapak baru membayarkan sebagian yang dari 80% itu ya, Pak ya? Iya, sebagian dari sisa yang kita harus selesaikan dalam ikatan jual beli. Iya, baik. Bisa Bapak ceritakan ini udah sejauh mana nih, Pak? Pada awal bulan ini, pada akhir bulan Mei ini, ada sekitar 285 berkas yang kita harus selesaikan dari perjanjian yang kita sampaikan bahwa 1 bulan sebelum masa kontrak itu berakhir. Nah, 285 berkas ini ada 151 berkas yang dapat diakte jual belikan dan ada 134 berkas yang tidak dapat dilakukan AJB. Itu pemisahannya berdasarkan apa, Pak? Layak atau tidak layaknya, bisa atau tidak bisanya berdasarkan apa ya, Pak? Berdasarkan sertifikat yang mereka punyai. Jadi bagi semua warga terdampak yang mempunyai sertifikat SHM ataupun SHGB, itu kami dapat melaksanakan langsung akte jual beli sesuai dengan ketetapan yang telah dilakukan. Sedangkan yang tidak dapat dilakukan jual beli tersebut itu adalah data-data yang seperti dengan adanya letter C, petok D, dan kemudian ada SK Gogol dan lain-lain itu. Dan itu adalah bagian yang kita akan melakukan resettlement. Baik, untuk surat-surat yang lengkap, Pak, bagaimana nih proses prosedurnya? Apakah mereka sudah mendapatkan semuanya atau masih banyak menunggu hingga tahun 2009 ya? Ya, jadi bagi kita saya perlu jelaskan bahwa di dalam perjanjian jual beli yang kita lakukan pada waktu pembayaran 20% awal telah kita sampaikan bahwa warga yang telah mendapatkan uang kontraknya sebulan sebelum masa kontrak mereka berakhir, yaitu 2 tahun, kita mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan jual beli tersebut sebanyak 80% dari sisanya. Nah, jumlah ini tergantung dari bulan-bulan yang mereka dapatkan. Sehingga kalau kita melihat dari data yang kita punyai, penyelesaian yang secara tuntas nanti insya Allah baru kita bisa selesaikan di sekitar bulan Oktober atau November tahun 2009. 2009, berarti tahun depan ya, Pak ya? Ya. Nah, bagaimana dengan yang petok C, dia yang tidak mempunyai surat lengkap dan masalah resettlement rumah ini, apakah mereka tertarik atau justru mereka menolak dengan resettlement yang ditawarkan oleh Lapindo ini, Pak? Kami sadari bahwa sosialisasi yang kami lakukan ini masih harus terus berlangsung. Kita juga melakukan pertemuan-pertemuan intensif dengan perwakilan-perwakilan mereka untuk memberikan penjelasan-penjelasan bahwa resettlement itu tidak akan membawa yang lebih tidak baik terhadap kehidupan mereka yang ke depan. Kita juga nanti insya Allah besok akan telah menyerahkan rumah, sejumlah 11 rumah yang mulai awal dari hasil sebuah perjanjian antara warga yang menginginkan resettlement itu. Dan kita akan laksanakan di tempat resettlement, yaitu di Kahuripan Nirwana Village. 11 rumah dari total berapa rumah, Pak, yang disediakan? Jadi sekarang yang telah melakukan perjanjian resettlement ini adalah sekitar 1020 warga. Kemudian yang non AJB yang sekarang secara resettlement murni itu sekitar 60 warga. Ya, 60 warga yang telah mendaftar, dan
pada hari-hari ini kita tetap melakukan beberapa kali perjanjian-perjanjian PIJB terhadap warga-warga yang menginginkan resettlement tersebut. Baik. Dan bagaimana para pengungsi atau korban dari lumpur Sidoarjo ini bisa mengetahui bahwa dia yang berhak mendapatkan rumah pertama atau mendapatkan nomor urut paling terakhir? Ini berdasarkan kriterianya dari mana ya Pak ya? Sudah ada data pada waktu mereka melakukan pemesanan awal, Mbak Gita. Jadi berarti semakin lama mereka menyelesaikan, tidak ada. Oke. Berarti semakin lama mereka menyelesaikan ataupun memenuhi prosedur, maka semakin lama juga mereka akan mendapatkan resettlement itu. Maksud Bapak seperti itu? Saya tidak harapkan seperti itu ya. Tentu kita harapkan bahwa apa yang kita lakukan ini adalah sebuah bagian untuk menyelesaikan sebuah percepatan terhadap perjanjian jual beli 80% tersebut. Baik, Bapak, kita lanjutkan perbincangan saat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Special Dialogue dengan topik menagih komitmen Lapindo, dan Anda juga dapat berpartisipasi dengan menghubungi kami di nomor telepon 021583022. Dan ternyata di line telepon sudah ada Bapak Rustam. Selamat siang Pak Rustam. Sayang sekali terputus, dan kami akan mencoba untuk menghubungi Pak Rustam sekali lagi. Ya baik Ibu, menurut data yang kami terima ya Ibu ya, tadi Ibu juga sudah menyebutkan bahwa sudah ada sekitar 12.000 lebih ya kepala keluarga yang menerima uang kontrak. Tapi pada kenyataannya di Pasar Porong ini masih ada sekitar 600 kakak yang istilahnya mereka kekeh untuk tetap tinggal di situ. Mengapa Ibu? Padahal mungkin kalau dilihat dari komitmen dari Lapindo, seharusnya mereka tidak mau tinggal di Pasar Porong lagi, tapi mereka bertahan di Pasar Porong. Apa yang terjadi? Untuk hal itu sebetulnya kami juga sudah berapa kali melakukan pertemuan dengan mereka, yang kemudian juga bersama-sama dengan pemerintah daerah. Dan pada saat pertemuan itu sudah kami sampaikan program kami seperti apa, begitu ya. Kemudian bagaimana caranya mereka mendapatkan program-program tersebut. Dan pada saat setiap kali pertemuan itu memang ada beberapa kali menandatangani satu nota kesepakatan. Pada saat itu mereka menghendaki adanya relokasi di mana mereka ingin memilih tempat dan lokasi sendiri. Sudah kami sampaikan bahwa untuk relokasi atau resettlement yang dikendaki, toh mereka juga inginnya adalah satu komunitas ya dengan masyarakatnya. Pada saat itu sudah kami siapkan begitu. Nah, ada beberapa hal kemudian mereka mengatakan sepakat, oke, kami akan pikirkan, kami akan komunikasikan kepada warga yang lain. Tapi kemudian berapa kali melakukan hal tersebut lalu mentah kembali. Baik. Kita akan membahas bagaimana dan apa sebabnya menjadi mentah kembali setelah kita berbicara dengan Bapak Nur Sidi. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Mohon dikecilkan terlebih dahulu volume TV Anda Pak. Iya, selamat siang Bu. Iya, halo. Siang Pak. Halo. Iya, selamat siang Pak. Silakan Pak. Iya, Ibu Yuniwati dan Bapak Andi yang terhormat. Saya Mursidi, korban lumpur, warga Siring Porong. Ada 3 hal yang saya ingin tanyakan tentang satu, apakah ada cacat hukum AJB yang mengikat kami pada letter C dan patok D sehingga terjadi resettlement. Terus yang kedua, kalau toh memang kami sudah mengikuti pola resettlement, kapan kami mendapatkan rumah itu dan kapan kami mendapatkan kembalian daripada perhitungan dari rumah kami yang tenggelam itu, artinya susuknya itu kapan dibayar. Hanya itu aja Bu Yuni dan Pak Andi, supaya kami korban lumpur ini tahu jelas kapan saya mendapatkan rumah dan kapan saya dapat pengembalian uang itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mungkin ini pertanyaan untuk Pak Andi. Iya, Pak Andi. Iya, Pak Andi, silakan Anda bisa langsung jawab pertanyaan pertama. Apa cacat hukumnya sehingga mereka harus memilih resettlement ini nih, Pak? Maaf, Mbak Gita, saya kurang mendengar. Baik, tadi ada Pak Nur Sidi yang merupakan salah satu korban dari lumpur Sidoarjo menanyakan tentang 2 hal, Pak. Salah satunya adalah adakah cacat hukum atas surat-surat mereka yang petok C itu sehingga mereka harus memilih atau terpaksa memilih resettlement itu. Dan kemudian pertanyaan kedua dari beliau adalah kapan jika mereka harus memilih resettlement, kapankah mereka akan mendapatkan rumahnya? Begitu, Pak.
Terima kasih Mbak Gita. Saya akan jawab yang pertama. Iya. Tidak ada sesuatu yang bisa menjadi sebuah cacat hukum yang ada di dalam letter C ataupun petok T. Tetapi kita juga berpatokan terhadap dasar-dasar yang disampaikan di pada Undang-Undang Pokok Agraria ataupun notaris PPAT itu hanya akan menjalankan AJB tersebut apabila mereka memenuhi standar-standar yang telah menjadi ketentuan di Undang-Undang Pokok Agraria. Itu saja. Nah, kemudian kedua, kapankah akan mendapatkan rumah setelah mereka melakukan resettlement? Kita akan selalu menjalankan sesuai urutan yang kita sudah punyai warga. Jadi kita akan memberikan prioritas pertama kepada warga-warga yang sekarang ini sudah memesan, dan selanjutnya kita akan jalankan. Untuk sebagai diketahui kepada Bapak tadi penanya bahwa di Kahuripan Nirwana Village, developer pada saat ini sedang mempersiapkan rumah dari berbagai tipe ini. Paling banyak itu adalah sekitar 5.000 sampai dengan 6.000 rumah. Dan itu kita memberikan fasilitas pertama adalah kepada warga-warga yang menurut kami dalam legal audit kami sendiri ditemukan bahwa ada sekitar 4.500 warga yang tidak dapat dilakukan AJB, dan ini kita memberikan prioritas pertama. Baik, mungkin selama 2 tahun ini Bapak Nursidi sudah menunggu cukup lama, sehingga mungkin apabila dia melengkapi surat-surat hari ini, mungkin yang ingin ditanyakan, dia harus menunggu berapa lama? 3 bulan, 6 bulan, atau setahunkah gitu? Jadi kalau umpamanya mereka hari ini mendaftar, jadi setelah itu kita akan ada daftar urut yang diberikan, kemudian kita akan melakukan PPIJB. PIJB itu 6 bulan setelah itu, paling lama 6 bulan setelah PIJB, maka mereka akan mendapatkan tempat di rumah. Baik. Dan kalau ada susuknya, itu paling lambat 2 bulan setelah PIJB itu susuk itu akan diberikan. Baik. Terima kasih sekali. Dan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007, Lapindo diwajibkan untuk membeli tanah dan bangunan warga terdampak dari semburan lumpur. Bagi warga yang tidak memiliki kelengkapan surat diberikan jalan, yaitu resettlement. Namun di lokasi ternyata masih banyak warga yang kurang mendapatkan informasi yang jelas karena kurangnya sosialisasi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Special Dialog dengan topik menagih komitmen Lapindo. Dan Anda juga masih dapat berpartisipasi dengan menghubungi nomor telepon 021583022. Dan tadi kita berusaha untuk menghubungi Pak Rustam kembali, dan Pak Rustam tampaknya sudah terhubung. Selamat siang Pak Rustam. Selamat siang Bu. Iya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Secara singkat saya sampaikan, saya mengikuti musibah Lapindo ini hampir 2 tahun melalui media cetak dan media elektronik. Iya. Cuma ada hal yang terakhir saya ikuti tengah malam di TVRI, di mana Ibu Yeniwati wawancara di TVRI itu. Saya rasa itu sudah terjadi kezaliman, Bu. Di mana kesalahan itu sebetulnya bukanlah terjadi pada saat disampaikan itu merupakan fenomena alam, tetapi itu adalah kesalahan ulah manusia, di mana Lapindo sendiri salah menempatkan casing atau selubung tidak sesuai dengan prognosis. Coba Ibu lihat, karena saya dapat data-data dari beberapa media. Kemudian juga tidak ada politik will dari pemerintah, karena Lapindo berlindung dengan Perpres 14 2007, sehingga seolah Lapindo itu seolah nantinya pemerintah yang membayar kerugian itu. Demikian. Saat ini zonanya bukanlah zonanya engineering, tapi zona adalah zona politik. Baik. Jadi kalau demikian harapan kami sesuai dengan yang kami baca, tindakan selanjutnya bukanlah membiarkan begitu saja, adalah tindakan melakukan relief well atau semacamnya agar bisa dimatikan. Baik Bapak, kami sudah menangkap apa yang ingin Bapak pertanyakan kepada Ibu Yuni secara langsung ya Pak ya. Baik, terima kasih sekali Pak Rustam. Dan sekarang kita harus berbicara dulu dengan Bapak Indra. Selamat siang Pak Indra. Selamat siang. Pak Hendra, ya selamat siang Pak Hendra. Silakan Pak. Selamat siang Mbak. Iya silakan Pak. Mungkin dalam kesempatan ini terkait dengan menagih komitmen Lapindo, ada 2 hal yang akan saya komentari. Pertama, berupa pernyataan, dan yang kedua mungkin pertanyaan. Yang pertama begini Mbak. Iya Pak. Iya, langsung aja ya Mbak, karena ini. Iya, silakan langsung dengan pertanyaan Anda Pak, karena waktu kita sangat singkat Pak. Iya, seyogyanya pemerintah memiliki komitmen yang sungguh-sungguh untuk memfasilitasi baik pusat maupun pemerintah daerah
agar Lapindo cepatnya mencairkan ganti rugi terhadap masyarakat, karena kebutuhan keseharian masyarakat baik ekonomi, sosial, fisik, psikis tidak bisa ditunda-tunda, Mbak. Baik. Yang kedua perlu adanya rasionalisasi bagi yang tidak mendapatkan pola resettlement. Perlu adanya rasionalisasi, karena pada saat perjanjian awal harga BBM masih 4.500. Nah sekarang sudah 6.000, itu perlu ada rasionalisasi terkait dengan ganti rugi, Mbak. Baik. Iya, mungkin itu saja, Mbak. Terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih Pak Hendra. Mungkin pertanyaan kedua kita langsung pertanyakan saja ke Pak Andi terlebih dahulu. Pak Andi. Iya Mbak. Iya, bagaimana nih Anda menjawab kedua pertanyaan dari Pak Hendra? Maaf, bisa tolong diulang pertanyaannya, Mbak? Iya, Pak Hendra menanyakan mengenai rasionalisasi, karena sekarang harga BBM naik dan kemudian harga-harga barang juga naik, begitu Pak? Saya kira apa yang telah menjadi komitmen kita di awal, dan itu juga adalah atas permintaan warga. Kita tidak pernah menawar apa yang telah diminta oleh para warga pada waktu meminta kompensasi untuk dibeli tanah-tanah mereka. Mereka lah yang mengajukan harga menjadi 1 juta untuk tanah dan 1,5 juta untuk bangunan. Dan kita tetap berkomitmen terhadap itu dan telah menjadi peraturan yang telah ditetapkan oleh Presiden. Baik, harga tersebut berarti ditetapkan oleh warga maksudnya Pak? Iya, kita tidak pernah memperhitungkan warga, walaupun kita sudah tahu bahwa harga tersebut adalah 10 kali lebih besar dari harga NGOP. Tetapi apa yang telah menjadi komitmen kami, kemudian warga telah menuntut seperti itu di pertemuan dengan pemerintah daerah yang difasilitasi oleh pemerintah kabupaten. Nah kita laksanakan, kita terima itu dalam bentuk jual beli tanah pada saat sekarang ini. Baik, kemudian satu pertanyaan lagi dari Pak Hendra, yaitu supaya Bapak lebih mempercepat lagi realisasi atau implementasi dari komitmen ini, dan juga bagaimana dengan masyarakat yang tidak mempunyai kesempatan untuk mendapatkan resettlement, Pak? Bagi kami kita tetap berkomitmen bahwa pada waktunya kita akan memberikan. Kita akan memberikan apa yang menjadi sisa daripada pembayaran 80% dari jual beli tersebut. Jadi kita tidak ada niatan untuk mengatakan tidak mempercepat. Dan kemudian yang kedua, terhadap warga yang tidak mendapatkan fasilitas resettlement, saya sendiri kita tidak tahu apa saja yang perlu kita lakukan, karena kita sekarang ini sedang mengupayakan 4.500 yang sudah terdaftar melalui legal audit yang kita lakukan. Dari 12.041 data yang kami punyai, itu 7.500 kita dapat melakukan secara langsung AJB-nya, secara cash and carry, dan sekitar 4.500 tersebut itu adalah yang menjadi resettlement. Baik, terima kasih sekali Pak Andi, dan mungkin ke pertanyaan Pak Rustam pertama ya, mungkin ini mengenai isu besarnya ya, mengenai masalah casing dan juga bahwa semua musibah ini sudah mulai dipolitisasi sejak dari awalnya terjadi musibah ini. Menurut Anda bagaimana Ibu? Memang demikian yang ditudingkan sejauh ini terhadap Lapindo, tetapi kembalilah, mari kita ini tidak melakukan praduga tak bersalah ya. Jadi jangan berprasangka sebelum kami mengetahui, semua mengetahui duduk permasalahannya. Jadi sampai sejauh ini ketetapan ataupun kepastian secara teknis maupun kepastian secara hukum itu belum ada yang menyatakan atau menggambarkan bahwa semburan lumpur ini terjadi atau diakibatkan karena atau terkorelasi dengan adanya kegiatan pengeboran yang dilakukan oleh Lapindo. Jadi kita harusnya menyikapi bersama secara positif dan mendukung program-program pemerintah yang ada maupun penanganan sekarang ini sedang dilaksanakan oleh Lapindo. Jadi kalau tadi juga menyitir mengenai masalah casing, saya pikir pemasangan casing itu memang harus dilaksanakan, tetapi kan harus ada tahapan-tahapan kapan kita mulai memasang casing, kapan dianggap kami belum perlu memasang casing. Dan kami sangat yakin bahwa kami juga memiliki para driller atau ahli pengeboran yang berstandar internasional juga diakui secara internasional, dan kami sudah melakukan seluruh rangkaian pengeboran itu memenuhi standar pengeboran yang juga dilakukan di dunia perminyakan pada khususnya. Baik, lantas bagaimana dengan konotasi yang mengatakan bahwa Lapindo berlindung di bawah Perpres nomor 14 ini? Perpres itu yang mengeluarkan adalah pemerintah. Ya, karena kalau tidak ada Perpres, lalu apa yang kita harus lakukan? Dasarnya apa? Payung hukumnya apa? Jadi sebetulnya Perpres itu melindungi semua pihak.
baik itu Lapindo, pemerintah sendiri. Jadi jelas aturan mainnya itu ada di mana, kemudian tugasnya Lapindo seperti apa, tugasnya pemerintah seperti apa, kemudian apa yang menjadi hak warga. Jadi saya pikir dengan adanya Perpres nomor 14 tahun 2007 itu adalah memihak kepada semua pihak. Menagih komitmen Lapindo merupakan topik spesial dialog kali ini bersama Vice President Human Resources and Relation LBI Yuniwati Teriana, dan juga di studio Metro TV Surabaya Vice President PT Minarak Lapindo Jaya Andi Darussalam. Pak Andi, baik, untuk permasalahan perumahan ini, berapa lama nih target Lapindo untuk menyelesaikan terutama permasalahan perumahan yang dari tadi kita bahas ini nih Pak? Kita semua akan mempersiapkan dalam 1 tahun, Mbak ya. Dalam satu tahun ini kita harapkan semua ini menjadi rampung. Sejak bulan Mei ini kami akan telah menyerahkan rumah. Selanjutnya tiap bulan akan sekitar 500 sampai 200 rumah. Itu kita akan serahkan kepada warga yang sudah memang mempunyai hak lebih dahulu untuk masuk ke dalam resettlement tersebut. Dan masalah sosialisasi juga tampaknya menjadi kendala di lapangan ya Pak ya. Oleh karena itu ya, kemana betul, nih? Kami sadari. Ya, kemana ini masyarakat kami harus sadari, Mbak. Ya, memperoleh informasi secara lengkap kemana ini, Pak? Sekarang kami juga ada kantor di BTPN di Jalan Sultan Agung di Sidoarjo, dan kami sendiri juga akan selalu berkomunikasi dengan perwakilan-perwakilan warga untuk melakukan sosialisasi ini. Baik. Dan Bapak sebagai dari Vice President dari PT Minarak Lapindo, mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan kepada korban lumpur, Pak? Selama 2 tahun ini mereka sudah hidup dalam kesesakan? Kami sadari bagaimana beratnya bagi warga yang terdampak pada saat sekarang ini. Dan kami juga inginkan selalu mengatakan bahwa Lapindo tetap berkomitmen untuk menyelesaikan semua yang menjadi apa yang telah tertera di dalam Perpres 14 tahun 2007. Dan yang paling terakhir tentunya kita harapkan, marilah kita melihat ke depan bahwa hari esok akan lebih baik daripada hari kemarin ini. Baik, kata-kata itu sangat menjadi sebuah harapan, dan semoga Anda juga akan tetap menepati semua tersebut ya Pak ya? Insya Allah. Ya baik, dan Ibu, karena waktu kita sangat singkat juga, mungkin Ibu masih menyisakan sebuah kendala yang ingin segera dientaskan dalam permasalahan yang ada di Lapindo nih Bu, terhadap masyarakat dan sosialisasinya terutama nih Bu. Sosialisasi tentu saja akan segera dilakukan oleh tim dari Minara ya, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Andi Darussalam. Satu hal yang masih menjadi kendala bagi kami masih punya PR adalah warga yang sekarang masih tinggal di Pasar Baru Porong. Dan kami harapkan segera kepada mereka yang masih berada di sana untuk segera mengambil uang kontrak dan mengikuti program-program yang ada. Dan bagi mereka yang saat ini dan sejauh yang kami ketahui mereka menghambat, tolong, mereka ini kan adalah warga korban yang harusnya diberi dukungan dan dibantu juga untuk mempercepat dokumen yang mereka miliki. Jadi jangan membuat menjadi masalah lebih keruh dan membingungkan mereka yang sebetulnya ingin segera keluar dari Pasar Baru Porong. Baik, dari data lapangan Ibu juga pasti mempunyai pasti data dari lapangan ya Bu. Mengapa mereka tetap tinggal di Pasar Porong dengan keadaan yang sedemikian menyedihkan itu Bu? Jadi, apa yang menyebabkan mereka? Apakah ini ada kekurangan dari Lapindo sehingga mereka enggan atau bagaimana? Bukan, mereka sejauh ini ada sesuatu permintaan yang menyimpang dari skema peraturan. Apa itu permintaannya? Jadi mereka, kalau di Perpres itu dikatakan bahwa ada tahapan pembayaran untuk jual beli tanah dan bangunan itu adalah 20% dan 80%. Kemudian 20% dibayarkan kapan, dan 80% itu sudah disampaikan adalah 1 bulan sebelum masa 2 tahun kontrak berakhir. Nah, mereka mengendaki 20% sekarang, gitu kan. Kemudian jatah hidup yang mereka harusnya terima setiap bulan juga mereka mengendaki itu diberikan sekaligus. Nah, hal-hal semacam ini tentu saja kami tidak bisa penuhi karena sudah sebanyak tadi yang meninggalkan pengungsian itu 11.000 ya Mbak ya. Mereka sudah mengikuti Perpres yang ada, jadi jangan sampai kami juga memberlakukan berbeda. Jadi kami harapkan kembali kepada teman-teman atau warga yang ada di sana untuk segera mengambil haknya, yaitu uang kontrak, dan kemudian memproses jual beli tanah dan bangunan warga, rumah mereka yang terdampak. Baik, dan bagaimana dengan kekhawatiran mereka bahwa tiba-tiba Lapindo akan mengingkari janji? Apakah mereka harus khawatir dengan hal itu, Bu? Insya Allah kami tidak akan pernah mengingkari janji, karena kami sampai sejauh ini tetap akan melaksanakan menjalankan amanat Perpres nomor Perpres 14 tahun 2007. Baik, Ibu, terima kasih sekali, dan Pak Andi, terima kasih sekali Anda sudah dapat bergabung bersama kami walaupun dari Surabaya, Pak. Terima kasih Mbak Gita, terima kasih. Baiklah, ya, dan pemirsa, demikianlah spesial dialog kali ini. Semoga bermanfaat bagi Anda dan semoga komitmen Lapindo terlaksana dengan baik, sehingga masyarakat yang terkena dampak semburan lumpur Sidoarjo dapat melanjutkan dan membuka lembaran hidup baru yang lebih baik tentunya. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Gita Nafiza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.